Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergius Bastian Waran, Taruna dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini yang saya akan bahas adalah pembenihan ikan bersirip. Dan di sini yang akan saya jelaskan adalah ikan nila. Latar belakang ikan nila. Ikan nila adalah ikan air tawar. Pada awalnya bernama tilapia niloticus, kemudian diganti dengan Soroterodon niloticus, dan sekarang ini dan dikenal dengan nama Oreornis niloticus. Ikan niloticus berasal dari Sungai Nil dan danau-danau yang berhubungan dengan sungai itu. Bibit ikan nila beberapa kali didatangkan ke Indonesia. Yang pertama berasal dari Taiwan dan berwarna gelap dengan garis vertikal sebanyak 6-8 buah di sebagian ekornya. Kemudian didatangkan bibit dari Filipina yang berwarna merah. Ikan nila gift adalah ikan nila unggul dari asli perbaikan genetik yang dilakukan oleh Islam International Contract for Living Aquatic Resources Magnamed. Dari hasil uji coba di lapangan, pertumbuhan nila gift lebih cepat daripada nila lokal 69 dan maupun black Craterida. Dan selanjutnya jenis-jenis ikan nila. Yang pertama nila anjani, yang kedua nila gesik, yang ketiga nila beds, yang keempat nila larasati. Dan di sini tujuannya berternak atau melakukan budidaya merupakan salah satu cara untuk dapat melestarikan alam, baik dari daratan maupun laut. Yang saat ini sedang marak masyarakat lakukan adalah budidaya ikan. Ikan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Salah satu contohnya ikan nila. Banyak masyarakat yang membudidayakan ikan nila. Dan saat ini juga banyak yang membudidayakan ikan nila untuk dijadikan sebagai usaha. Usaha itu salah satunya seperti membuka restoran atau olahan ikan nila lain. Karena pengusaha yang budidaya ikan pasti akan dicari oleh restoran-restoran. Hal itu menjadi alasan seseorang untuk membudidayakan ikan nila. Ikan dapat dilakukan di perkarangan rumah yang luas dan dengan cara yang lain. Juga biasanya seseorang budidaya ikan yang hidup di air tawar. Yang selanjutnya adalah metode. Yang pertama, persiapan wadah atau tempat. Hal pertama yang harus disiapkan dalam pembenihan ikan nila adalah persiapan tempat atau kolam budidaya. Terdapat tempat tipe kolam yang dibutuhkan untuk pembenihan ikan nila. Dan yang kedua, kolam pemeliharaan indukan. Kolam pemeliharaan indukan, kolam ini digunakan untuk pemeliharaan indukan jantan dan betina. Ikan jantan dan betina harus ditempatkan di kolam yang berbeda, sehingga dibutuhkan setidaknya 2 kolam pemeliharaan induk. Kolam tidak perlu terlalu luas, hanya saja harus cukup dalam untuk ikan dewasa sekitar 100-140 cm. Dan yang ketiga, kolam pemijahan. Kolam pemijahan digunakan untuk mengawinkan induk jantan dan betina. Jenis konstruksi kolam pemijahan ikan nila sebaiknya berlantai dasar tanah. Dasar kolam dilengkapi dengan kumbang-kumbangan atau kemalir. Yang keempat,
Kolam pemeliharaan larva. Kolam pemeliharaan larva, kolam ini diperlukan untuk pemeliharaan larva ikan yang baru menetas. Tipe kolam yang digunakan bisa bak, semen, kolam tanah, atau hapa. Hapa merupakan jaring yang halus, seperti kelambu yang dibuat mengapung di atas kolam, persis seperti jaring apung di danau. Namun ukurannya kecil. Hapa bisa diletakkan di kolam pemijahan. Yang kelima adalah kolam pendedaran benih. Kolam pendedaran benih. Kolam ini diperlukan untuk membesarkan benih ikan sampai ukuran 10-12 cm atau sampai ikan nila kuat untuk dibesarkan di kolam budidaya pembesaran. Yang keenam, pemilihan indukan. Pemilihan indukan. Calon indukan untuk pembenihan ikan nila hendaknya menggunakan galur murni yang secara genetis memiliki sifat-sifat unggul. Dewasa ini indukan nila yang beredar di masyarakat banyak yang sudah mengalami penurunan kualitas. Untuk mendapatkan indukan yang unggul, sebaiknya cari di tempat-tempat terpercaya seperti atau balai-balai perikanan setempat. Indukan nila mantan gona atau sudah siap memijah harganya cukup mahal. Untuk itu kita bisa memelihara calon indukan sedari kecil hingga ikan siap untuk dipijahkan. Adapun ciri-ciri calon indukan nila yang baik adalah merupakan galur murni dan berasal dari keturunan yang berbeda. Kondisinya sehat dan bentuk badannya normal, tidak cacat. Sisi besar susunannya rapi. Bagian kepala relatif kecil dibandingkan badannya. Badan tebal dan warnanya mengkilap. Gerakannya lincah, responsif terhadap pemberian pakan. Yang ketujuh adalah pemeliharaan indukan. Pemeliharaan indukan jantan dan betina yang disiapkan untuk pembenihan ikan nila harus dipelihara di kolam terpisah. Induk betina disatukan dengan betina lainnya. Begitu pula dengan induk jantan. Pada tebar untuk kolam pemeliharaan induk sekitar 3-5 ekor cm. Dan kolam pemeliharaan induk jantan dan betina harus memiliki sumber pengairan yang berbeda, disusun seri. Buanglah air dari kolam jantan tidak masuk ke dalam kolam betina dan sebaliknya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemijahan liar. Misalnya sperma jantan terbawa ke kolam betina sehingga terjadi pembuahan. Dan pemberian pakan untuk calon indukan sebaliknya memiliki kadar protein tinggi lebih dari 35%. Perbedaan dengan pakan ikan nila untuk pembesaran yang hanya membutuhkan kadar protein sekitar 2%. Kandungan protein yang tinggi diperlukan agar pertumbuhan gonad maksimal. Jumlah pakan yang diperlukan untuk pemeliharaan indukan sebanyak 3% dari bobot ikan per hari. Yang kedelapan adalah pemijahan ikan nila. Pemijahan ikan nila seperti sudah diuraikan sebelumnya, ikan nila sangat gampang memijah secara alami. Pemijahan ikan nila intensif biasanya dipakai untuk memproduksi benih dalam jumlah besar karena untuk membangun infrastrukturnya membutuhkan modal besar. Kali ini kami hanya akan mengulaskan pemijahan ikan nila secara alami. Dan dasar kolam pemijahan ikan nila sebaliknya dibuat miring sedikit 2
sampai 5%. Kemudian buat kemalir atau kumbangan di dasar kolam tersebut sedalam 20-30 cm. Sebagian lokasi ikan memijah. Sebelum memijah, ikan dimasukkan ke kolam pemijahan. Lakukan pengelolaan dasar kolam terlebih dahulu. Dan sebelum ikan dimasukkan ke kolam pemijahan, lakukan pengolahan dasar kolam terlebih dahulu. Silakan pemijahan ikan nila dilakukan secara massal. Indukan jantan dan betina ditebarkan ke kolam pemijahan secara bersama-sama. Pada tebar kolam pemijahan sebanyak 1 ekor per meter dengan perbandingan jantan dan betina. Selama proses pemijahan berikan pakan seperti di kolam. Pemeliharaan induk pemijahan ikan nila biasanya akan berlangsung pada pemijahan dasar. Dan dasar kolam biasanya dalam kumbangan atau cekungan apabila terjadi kecocokan telur yang dikeluarkan induk betina atau dibuahi oleh ikan. Yang kesembilan adalah panen pembenihan. Dalam panen pembenihan, hal lain yang harus diperhatikan dalam pembenihan ikan nila adalah pengendalian hama dan penyakit. Dalam hal ini supaya pencegahan lebih diutamakan daripada pengobatan. Karena pengobatan ikan yang telah sakit cukup menyita sumber daya untuk lebih. Pemanenan sebaliknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Pengemasan atau pengangkutan benih yang akan dijual bisa menggunakan wadah tertutup atau terbuka. Untuk pengiriman jarak dekat, wadah terbuka masih memungkinkan. Kita masuk pada berikutnya, kelebihan dan kekurangan ikan nila. Yang pertama, kelebihan ikan nila, harganya yang ekonomis dan cukup banyak dagingnya, sehingga masyarakat berternak atau melakukan budidaya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kelestarian alam. Baik dari darat maupun laut, yang saat ini sedang marak masyarakat lakukan adalah pembudidayaan ikan. Ikan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Salah satu contohnya ikan nila. Banyak masyarakat yang membudidayakan ikan nila. Dan saat ini juga banyak yang membudidayakan ikan nila untuk dijadikan sebagai usaha. Usaha itu salah satunya seperti membuka restoran atau olahan ikan nila lain. Karena pengusahaan yang budidaya ikan pasti akan dicari oleh restoran-restoran. Hal itu menjadikan alasan seseorang untuk membudidayakan budidaya ikan dapat dilakukan dengan perkarangan rumah yang luas dan dengan cara yang lain juga. Biasanya seseorang budidaya ikan yang hidup di air tawar. Dan kelebihan juga dari budidaya dapat membantu ketersediaan ikan konsumsi, menambah penghasilan masyarakat, mudah untuk mendapatkan ikan segar, mudah untuk memijahkan apabila ikan dalam keadaan stres, bisa cepat diatasi dan cepat dilakukan pengobatan, mudah memiliki ikan ukuran konsumsi, mudah melakukan penyelesaian induk, mempercepat masa panen, mudah untuk dipanen, mudah dijangkau. Dalam budidaya ini sangat terlihat sekali di mana budidaya ikan dapat dirasakan oleh masyarakat agar termotivasi untuk membuka peluang usaha budidaya, sehingga sedikit demi sedikit dalam sektor perikanan mulai terlihat
berkembangnya di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dalam budidaya ikan: mahalnya harga pakan, susahnya ketersediaan benih yang berkualitas, besarnya biaya pembuatan kolam, waktu pengontrolan setiap saat, pemberian pakan harus tepat waktu, dan susah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tingginya tingkat mortalitas air sering diganti agar kandungan amoniak tidak melebihi. Dan juga tidak semua spesies ikan bisa dibudidayakan. Dan keterbatasan lahan untuk budidaya. Di sini saran saya, walaupun kekurangan dalam budidaya, tetapi masyarakat selalu membudidayakan ikan nila. Walaupun kolam dan bahan yang banyak kekurangan, dan juga harga dari bahan-bahan yang mahal, tetapi masyarakat selalu bermotivasi untuk membudidayakan ikan nila, karena ikan nila juga adalah salah satu bahan makanan yang bisa membuat masyarakat mendirikan usaha, yaitu bisa dengan usaha restoran dan juga membuka usaha peluang dalam lingkungan pribadi. Karena ikan nila adalah salah satu ikan yang terkenal sebagai ikan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Kita sebagai mahasiswa punya bermotivasi, punya keinginan yang tinggi. Kita sama-sama belajar. Jadi mari kita saling merangkul demi masa depan kita yang cerah. Sekian dan terima kasih.